Salam selamat pagi untuk anak-anak saya pada pagi hari ini. Kita kembali bertemu hari ini untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya anak-anak saya, sebelum kita mulai belajar, mari kita kembali berdoa terlebih dahulu menyerahkan pembelajaran kita dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami akan melanjutkan kembali pembelajaran kami. Tuhan ajari kami, memberikan kami pengertian, pengetahuan baru terkait dengan materi ajar yang disampaikan oleh guru-guru kami. Berkati juga orang tua, berkati keluarga besar kami hari ini. Semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur pagi ini. Amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini topik kita adalah Roh Kudus membaharui gereja. Ya, sekali lagi, Roh Kudus membaharui gereja. Jadi dalam kekristenan kita mengenal ada istilah Tritunggal atau Trinitas. Jadi rumusan kata Tritunggal dalam Alkitab tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu adalah 3 dalam 1. Tritunggal adalah menunjukkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, Tritunggal bukan berarti Allah orang Kristen itu ada 3. Ini konsep pemahaman yang salah. Tetapi dalam konsep Tritunggal ini atau Trinitas, dalam masa karya dapat ditunjukkan Allah Bapa di penciptaan perjanjian lama di zaman PL, Tuhan Yesus di masa penebusan umat manusia dari dosa di zaman perjanjian baru, dan merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Dan Roh Kudus itu di zaman anugerah setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kuduslah yang diutus oleh Bapa sebagai roh penghibur dan penolong untuk ada di tengah-tengah dunia. Nah, tugas Roh Kudus itu setelah Yesus naik ke surga itu menghiburkan yang susah, menghiburkan yang sedang berduka, lalu menguatkan yang lemah, ya, memberdayakan pelayanan para murid atau rasul, lalu menyembuhkan, melakukan mukjizat, menginsyapkan atau menyadarkan manusia dari dosa-dosanya, lalu menuntun dalam pertobatan. Jadi Roh Kudus itu bekerja untuk menjangkau kembali jiwa ataupun umat manusia yang akan datang kepada Tuhan. Nah, kita belajar seorang tokoh yang bernama Peter Waldo pada tahun 1160. Nah, tokoh ini berasal dari negara Prancis, ya. Waldo menyerahkan hartanya sebagian kepada istrinya dan sebagian lagi dibagi-bagi Waldo kepada orang miskin. Nah, kegerakan ini muncul ketika Waldo menyaksikan ada temannya yang sakit dan ia terinspirasi dari khotbah seorang hamba Tuhan. Lalu Waldo pergi berkhotbah, berceramah dan mengajar banyak orang dengan doktrin atau pengajaran bahwa orang Kristen itu harus hidup sederhana. Nah, kalau dalam Alkitab itu berkata, berpadalah pada apa yang ada dan hiduplah seturut dengan takaran berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, dasar pengajaran Waldo ini ia mengutip ayat firman Tuhan Injil Matius 6:24. Nah, di sana dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Dua tuan itu maksudnya kepada Allah dan kepada Mamon. Tentu kalian bingung apa itu Mamon? Mamon adalah dari kata mamonas, yaitu bicara tentang harta, kekayaan, kekuasaan, ya. Jadi manusia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kekayaan, kepada kekuasaan. Karena manusia itu harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Manusia harus memilih tunduk atau mengabdi kepada siapa? Apakah kepada Tuhan atau kepada Mamon? Waldo terus mengajar masyarakat umum dengan pengajarannya bahwa kita orang Kristen mesti hidup berpada pada apa yang ada. Firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi orang Kristen menurut pengajaran Waldo harus berpada dengan apa yang ada.
Nah, setelah Peter Waldo lalu muncul seorang tokoh yang bernama Jan Hus. Jan Hus berasal dari Ceko. Tokoh terkemuka yang bernama Jan Hus ini dari tahun 1369 sampai 1415, seorang pastor dan filsuf. Nah, kalau disebut pastor berarti dia dari gereja Katolik Roma, dan filsuf itu adalah seorang ahli filsafat, ya. Ia sebagai seorang pastor dan filsuf juga seorang dosen di Universitas Karel di Praha. Jadi orang ini bukan orang sembarangan. Dia seorang yang luar biasa, seorang pastor dan filsuf, dosen juga di universitas. Nah, Jan Hus dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena dianggap gereja mengajarkan doktrin yang salah atau menyesatkan. Sehingga gereja mengambil tindakan untuk segera mengeksekusi Jan Hus, ya. Dia ditangkap dan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran gereja. Peter Waldo, Jan Hus adalah dua nama yang sangat penting dalam sejarah reformasi gereja sebelum muncul nama Martin Luther, Johannes Calvin, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini tentu melakukan kegerakan karena melihat ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh gereja, di mana gereja mengajarkan atau menjual surat-surat pengampunan dosa demi menggalang dana untuk membangun gereja megah di Roma. Jadi surat pengampunan dosa itu adalah surat yang dibeli jemaat untuk keluarga baik yang sudah mati dan hidup nanti supaya jangan masuk neraka. Dan ini ditentang oleh Martin Luther dengan mencetuskan 3 sola. Keselamatan itu 3 sola: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia artinya oleh anugerah, sola fide oleh iman, sola scriptura oleh karena firman. Lalu gereja sebagai komunitas baru, perubahan yang terjadi pada gereja perdana dalam Kisah Para Rasul. Apa yang dialami oleh para murid dalam peristiwa Pentakosta? Pentakosta itu artinya pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana tetapi lewat lawatan Roh Kudus menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berani dan tidak takut mati. Contoh Petrus sekali ia berkhotbah setelah Pentakosta, 3.000 orang percaya dan minta dibaptis dan bertobat. Nah, kalau kita lihat kehidupan para murid atau rasul, umumnya para murid ini berpendidikan rendah. Profesinya ada yang pelayan, nelayan, ya, menangkap ikan. Mereka ketakutan saat Yesus disalibkan sebab tidak ada lagi guru mereka. Mereka kocar-kacir. Karena menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang memandang salib itu akan ditolak oleh Allah. Lalu murid tidak tahu kemana mereka harus pergi dan kepada siapa mereka harus datang. Karena pada waktu itu guru agung mereka, Yesus, telah disalibkan, sehingga murid-murid kehilangan arah. Mereka lari terbirit-birit karena takut kepada orang Roma dan orang Yahudi. Jadi Roh Kudus itu sifatnya membawa pembaharuan, restorasi. Kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah Roh Kudus bergerak dinamis kepada orang-orang yang dipilih dalam membawa pembaharuan dalam gerejanya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan untuk membawa salom, restorasi, pembaharuan dalam tubuh gereja. Gereja ada yang telah menyimpang, telah berbelok dari kebenaran yang sesungguhnya, sehingga muncullah oknum atau muncullah orang-orang pribadi, figur yang dipakai, diurapi oleh Tuhan untuk kembali membawa kegerakan pembaharuan. Dan sejarah gereja telah mencatat ada begitu banyak tokoh-tokoh yang telah membawa pembaharuan baru dalam tubuh gereja. Dan semua itu digerakkan oleh Roh Kudus. Meskipun terkadang nyawa menjadi taruhan, hamba Tuhan tetap menyuarakan kebenaran, ya. Seperti Jan Hus tadi, ya, harus mati di tiang api dan dibakar. Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, Johannes Calvin adalah orang-orang yang dipakai Tuhan Allah dalam membawa salom. Salom artinya damai sejahtera di dunia dan perubahan dalam gereja. Inilah penjelasan saya pada pagi hari ini. Semoga kalian boleh mendapatkan pengertian baru, semangat belajar, dan kalian boleh mencatat materi ini dan mengirimkan kembali kepada Saya berharap semua bisa mengklik linknya, membukanya, dan mendengarkan rekaman dan menyimak memahaminya. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan japri, kita diskusi di ruang diskusi. Terima kasih untuk pagi ini. Mari kita tutup dalam doa.
Tuhan, terima kasih buat pagi ini sudah belajar kami. Kami berdoa materaikanlah pemahaman pelajaran baru ini supaya kami tetap dalam tuntunan Roh Kudus dan kami membawa pembaharuan perubahan di lingkungan dalam diri kami, lingkungan keluarga dan sekolah kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak saya, selamat pagi dan shalom.